Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Alamiah dan Keguruan. Di sini guru akan menjelaskan materi tentang menggunakan kalimat efektif yang baik dan benar. Nah, kira-kira menggunakan kalimat efektif yang baik dan benar itu seperti apa ya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang berbentuk lisan maupun tulisan yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Tujuannya adalah gagasan dapat dengan mudah dipahami. Poin kesepadanan struktur terdapat 3 poin. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Contohnya, yang sebelah kiri, kata bagi kita hilangkan sehingga menjadi contoh yang benar di sebelah kanan. Poin kedua, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Berikut contoh yang benar dan salahnya. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Dapat dilihat contoh di bawah ini. Syarat selanjutnya, 2. Keparalelan bentuk. Maksudnya, jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Jika bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Ketiga, kehematan kata. Keempat, hilangkan pengulangan subjek. Dapat dilihat contoh berikut ini. Kelima, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya dapat dilihat di bawah ini. Syarat keenam yaitu perhatikan kata jamak. Dapat dilihat dari contoh di bawah ini, kata hadirin sudah bermakna jamak sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian setelah kata hadirin. Selanjutnya, syarat ketujuh, kecermatan bernalar. Dapat kita lihat contohnya, di sini memiliki penafsiran yang ganda sehingga bisa kita ganti menjadi mahasiswa terkenal itu menerima hadiah atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Lalu syarat terakhir adalah kelogisan bahasa. Dari contoh kalimat yang bertulisan berwarna merah ini tidak tepat dan tidak logis. Kenapa? Karena tidak mungkin waktu dan tempat itu dipersilahkan. Maka kita ganti menjadi kepada Ustadz kami persilahkan. Kalimat terdapat subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, apakah itu subjek? Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Ciri-cirinya, yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, disertai kata itu. Yang ketiga, didahului kata bahwa. Yang keempat, mempunyai keterangan pewatas yang. Syarat kelima, tidak didahului preposisi. Syarat keenam berupa nomina atau frasa nomina. Selanjutnya, predikat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Ciri-ciri predikat ada 5. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang kedua, kata adalah atau iyalah. Yang ketiga, dapat diingkarkan. Yang keempat, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Yang kelima, kalimat yang subjeknya berupa nomina bernyawa. Selanjutnya yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Objek adalah keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Ciri-cirinya, objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, dapat menjadi subjek kalimat pasif, tidak didahului preposisi, dan didahului kata bahwa. Sedangkan pelengkap adalah unsur kalimat yang dapat bersifat wajib karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Ciri-ciri pelengkap di belakang predikat. Yang kedua, tidak didahului preposisi. Selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini terdapat pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar terdapat 8
Dan di dalam suatu kalimat, pola kalimat dasar itu minimal memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat yang pertama itu berdasarkan pengucapannya. Jenis kalimat yang pertama ini terbagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Teman-teman bisa lihat dari contoh kalimat langsung dan tidak langsung ini, biasanya kita menemukannya di sebuah naskah drama atau sebuah novel. Jenis kalimat yang kedua yaitu berdasarkan jumlah frasanya atau struktur gramatikal yang terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Sedangkan kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Jenis yang ketiga berdasarkan unsur kalimat yang terbagi menjadi dua juga, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Sedangkan kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat ini biasanya digunakan untuk semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Lalu, jenis kalimat yang keempat yaitu berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kalimat berita atau pernyataan, yang kedua kalimat tanya, yang ketiga kalimat perintah, yang keempat kalimat seruan, dan yang kelima kalimat pengandaian. Jenis kalimat yang kelima berdasarkan pola subjek dan predikat. Ini terbagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat inversi ini memiliki ciri khas, yaitu di mana predikatnya yang mendahului kata subjek. Dan jenis kalimat yang keenam itu berdasarkan subjeknya, yaitu kalimat aktif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan. Kalimat ini ditandai dengan awalan me dan ber, serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberikan awalan me. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif biasanya menggunakan predikat yang berawalan ber dan tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Jenis kalimat yang terakhir yaitu berdasarkan gaya penyajiannya, di mana jenis kalimat ini terbagi menjadi 3, yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang klimaks, kalimat yang berimbang. Kalimat yang melepas merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan menggunakan dengan gaya penyajian melepas. Kalimat yang klimaks, kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara meningkatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat yang berimbang, kalimat yang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Tujuannya untuk menunjukkan kesejajaran bentuk dan informasinya. Nah, bagaimana teman-teman? Materi tadi mudah dipahami ya. Semoga materi tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai di sini penjelasan saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.